Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan mata kuliah Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Perkotaan. Kontrak perkuliahan ini tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Dosen pengampu mata kuliah terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Ibu Septia Pristi Rahmah sebagai koordinator. Kemudian kedua adalah Ibu Putri Nilamsari, ketiga saya sendiri, kemudian yang keempat Ibu Aziati Rida Alfian. Latar belakang dari mata kuliah ini dapat saya sampaikan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan K3 Kesling. Capaian pembelajaran dapat dinilai dari pertama dari penilaian proses, kemudian penilaian hasil. Untuk penilaian hasil terdiri atas nilai dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk penilaian proses adalah bagaimana saudara melaksanakan proses pembelajaran, terdiri atas intrapersonal skill dan interpersonal skill. Pendekatan yang digunakan dalam perkuliahan adalah SEL, Student Centered Learning. Diharapkan keaktifan saudara pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk tujuan pembelajaran, saya sampaikan secara singkat saja. Yang pertama, tujuannya adalah agar saudara memahami dan mengetahui konsep dasar tentang kesehatan lingkungan, pemukiman, dan perkotaan. Kemudian terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan, ya, interaksi manusia dengan lingkungan, kemudian dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian tujuan lainnya adalah meningkatkan kemampuan intrapersonal skill dan interpersonal skill mahasiswa. Untuk learning outcomes, itu ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan. Yang pertama, saudara memahami dulu kontrak kuliah, kemudian konsep dasar dari kesehatan lingkungan, permukiman, dan perkotaan, kemudian konsep dari karakteristik kota, perkotaan, dan perencanaan kota, kemudian memahami apa itu urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan, kemudian mampu melakukan analisis kebijakan pemerintah terkait dengan lingkungan, pemukiman, dan peranan stakeholder, kemudian mengetahui apa itu rumah sehat, kemudian dapat mengidentifikasi rumah yang dikatakan sehat, kemudian syarat-syarat rumah sehat, kemudian dampaknya jika rumah tidak sehat terhadap kesehatan kita. Kemudian juga memahami bentuk dan struktur internal dari kota dan pemukiman, dan ini kemudian akan dilengkapi dengan studi kasus dan tugas membuat market plan sederhana. Selanjutnya yaitu saudara juga harus memahami konsep dasar dari upaya kesehatan perkotaan dan tata kelola hutan kota serta pemukiman, pengelolaan sampah daerah pemukiman, kemudian aspek perencanaan pemukiman baru dan dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Kemudian kasus pemukiman itu juga harus saudara gali kasus-kasus pemukiman baik itu urban, rural maupun peripheral. Kemudian studi kasus secara umum kesehatan lingkungan, pemukiman, dan perkotaan. Untuk referensi, ya, tidak hanya terbatas pada 2 referensi ini saja, saudara juga dapat mencari referensi dari sumber-sumber resmi dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain adalah peraturan perundang-undangan dari Kementerian Teknis terkait ataupun juga dari buku-buku teks. Nah, metode pembelajaran yang pertama adalah tatap muka secara virtual, kemudian juga diskusi kelompok, simulasi, kemudian studi kasus, kemudian juga
pembelajaran secara kolaboratif dan bagaimana saudara melakukan pemecahan masalah. Tetap pada pendekatan SEL. Ya. Nah, untuk pengalaman belajar itu mahasiswa mengharapkan mencari sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber, itu artikel dari jurnal ilmiah, kemudian juga buku-buku pedoman dan peraturan-peraturan terkait dengan counseling pemukiman dan perkotaan ini. Kita lihat nanti mungkin ada pembagian kelompok ya sesuai dengan tugas masing-masing dari materi. Nah, untuk kriteria penilaian sudah saya sampaikan di awal. Untuk bobot penilaian, pertama penilaian proses dengan bobot total 40% dan penilaian hasil dengan bobot total 60%. Kemudian dijumlahkan ya totalnya menjadi 100%. Untuk norma akademik, kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Nah, sehingga kita melakukan perkuliahan secara daring. Namun tetap kehadiran itu harus saudara penuhi minimal 75% dari total pertemuan perkuliahan. Dan untuk total perkuliahan itu adalah 14 kali pertemuan. Jadi saudara bisa tahu berapa ini 75% kehadiran harus saudara penuhi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita sesuaikan dengan jadwal resmi, dan jika terjadi perubahan, ya, itu harus ada koordinasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, toleransi keterlambatan tetap diberikan selama 15 menit. Nah, untuk proses pembelajaran di sini mungkin masih menggunakan RPS tahun lalu ya. Ada sedikit perubahan penyesuaian bahwa selama proses pembelajaran dapat menggunakan laptop ataupun juga media-media lain, media komunikasi ataupun juga menggunakan perangkat lain seperti HP dan lain-lain. Nah, untuk pengumpulan dan presentasi tugas nanti akan ditetapkan sesuai dengan materi. Nah, bagi yang berhalangan sakit ya, karena sakit, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada dosen yang bersangkutan ya, dan dengan lengkapi dengan surat keterangan sakit. Nah, untuk ujian ini kalau tidak ada pemberitahuan lebih lanjut, ini ujian dilakukan secara daring, namun tetap ini harus digarisbawahi bahwa kecurangan pada saat ujian bagaimanapun dapat diidentifikasi, dan untuk jika ditemukan kecurangan maka nilai mata kuliah yang bersangkutan menjadi 0. Kemudian rancangan tugas disesuaikan untuk masing-masing dari materi. Nah, tujuan dari tugas ini sebenarnya mengetahui kemampuan saudara dalam memahami materi. Nah, kemudian kita masuk pada rinciannya. Untuk RPS, saya akan masuk pada 3 minggu pertama. Nah, ini yang pertama adalah pertemuan saat ini, dimana yang pertama ini kemampuan akhir diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan gambaran umum mata kuliah counseling pemukiman dan perkotaan ini. Kemudian mengetahui sejarah perkembangan perkotaan dari masa ke masa. Nah, di sini ada tugas pertama, itu menyusun ringkasan mengenai konsep dasar counseling pemukiman dan perkotaan. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami ya pengertian dasar karakteristik dan ruang lingkup counseling pemukiman dan perkotaan. Barangkali mungkin ada sedikit kesalahan ini untuk tugas ya. Ini barangkali tidak ada tugas pada minggu kedua. Kemudian pada minggu ketiga itu mahasiswa mampu mengidentifikasi, dan pertama mungkin mengetahui dulu ya apa yang dimaksud dengan urbanisasi, kemudian mengidentifikasi mengenai urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan ini secara lebih detail, yaitu bagaimana prosesnya, dampak urbanisasi, implikasinya terhadap pertumbuhan kota, dan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan akibat dari urbanisasi ini.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, saya harapkan saudara dapat memahami kontrak perkuliahan dan mengikuti kontrak perkuliahan ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara sampaikan kepada penanggung jawab, ya, PJ, mahasiswa, kemudian nanti PJ akan menyampaikan kepada saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.